Beberapa langkah, kini aku tiba di koridor bangunan di mana banyak ruang kelas di kanan kirinya. Ketika aku sedang melakukan patroli, tiba-tiba aku mendengarkan suara anak-anak berlarian di koridor tingkat atas. Namaku Yoga. Cerita ini berawal pada saat aku menjadi seorang satpam pengganti di sebuah sekolah karena temanku yang bernama Rudi sedang sakit. Sebenarnya aku bukanlah seorang pemberani. Ada juga perasaan rasa takut. Apa yang kuceritakan kali ini adalah pengalaman pertamaku menjadi seorang satpam pengganti di sebuah sekolah berasrama. Singkat cerita, satu malam aku mendapatkan panggilan dari seorang kawan yang bernama Rudi. Dia meminta tolong untuk menjadi satpam shift malam. Untuk sementara, karena sedang mengalami sakit dan harus dirawat di sebuah rumah sakit. Sebagai seorang kawan yang setia, aku pun menyetujui permintaan Rudi tanpa berpikir panjang. Malam itu, aku langsung ke sekolah tersebut. Ternyata besar juga kawasan sekolah itu. Dari awal tampak seperti biasa saja dan tidak ada pikiran apa-apa. Sebagai langkah pertama, setelah beberapa jam tiba di pos jaga, aku mulai melakukan ronda malam di lingkungan sekolah. Dan waktu itu hanya aku sendirian saja. Waktu sudah menunjukkan jam 2 pagi, menandakan waktunya untuk ronda. Di blok bangunan sekolah dan blok asrama berbekal sebuah senter, aku terus berjalan menuju gedung administrasi dan perkantoran. Memang agak sepi dan seram di sekitar dua bangunan itu. Sekali bermacam bunyi juga terdengar. Tapi untuk tenangkan hati yang kadangkala merasa merinding, aku anggap itu mungkin bunyi binatang yang melompat dan berjalan. Aku kemudian menengok ke dalam ruangan perkantoran yang terkunci. Melalui pintu kaca terlihat ada satu komputer yang masih hidup, seolah-olah ada orang yang sedang mengetik. Tapi
Aku hanya melihat layarnya saja dan tidak melihat tempat duduk serta keyboard komputer itu karena terhalang oleh lemari. Pikiranku pun mulai melayang, membayangi perasaan takut karena ingat bahwa pintu kantor tersebut terkunci. Bagaimana bisa ada orang di dalamnya? Waktu itu merinding, mencekam, juga karena pintu bangunan tersebut terkunci dan pikirku mungkin masih ada staf di kantor itu yang bekerja sampai larut malam. Kemudian aku abaikan saja dan terus berjalan ke blok lainnya. Tapi semakin jauh aku meronda, suasana semakin sepi. Ujarku setelah berjalan beberapa langkah, kini aku tiba di koridor bangunan di mana banyak ruang kelas di kanan kirinya. Ketika aku sedang melakukan patroli, tiba-tiba aku mendengarkan suara anak-anak berlarian di koridor tingkat atas. Aku pun sorot dengan senter dari bawah, tapi ternyata tidak ada apapun di atas sana. Aku pun mulai berpikir macam-macam. Aku pun mulai berjalan dengan cepat sambil mengarahkan senter di bangunan atas. Kagetnya, aku melihat seorang pelajar perempuan masih memakai seragam sekolah berdiri memandangku. Dan anehnya, aku tak bisa melihat wajah pelajar perempuan itu sebab dalam gelap lampu senternya samar-samar saja. Dalam hatiku berusaha berpikir positif. Anak-anak itu tahan-tahan juga, tidak tidur dan masih aktif meski lewat tengah malam. Tapi aku merasakan kejanggalan yang tidak terkira ketika menyadari masih banyak pelajar di sekolah berasrama tersebut yang belum tidur. Setelah tiba di lokasi asrama pelajar, aku meronda di bagian luarnya saja. Keadaan asrama gelap gulita. Aku kemudian menyorot di setiap jendela asrama tersebut. Aku tersentak kaget dan heran juga karena para pelajar di dalam asrama itu masih belum pada tidur. Para pelajar itu hanya berdiri kaku dekat jendela sambil menatap tajam padaku. Aku pun langsung merinding dan berharap jam berjalan cepat hingga aku bisa pulang cepat. Saat pikiranku tak menentu, aku terus berjalan ke aula yang merupakan tujuan akhirku. Ketika
semakin dekat dengan aula, tiba-tiba aku melihat ada satu pintu yang masih terbuka. Ya, sebagai satpam yang baik, aku pun pergi untuk menutup pintu aula tersebut. Dalam samar-samar cahaya lampu, aku melihat di dalam aula, di atas panggung, sekumpulan pelajar laki-laki dan perempuan duduk diam mematung. Dan aku pun merasakan aura aneh dalam aula itu. Namun detik berikutnya aku seakan mau runtuh ketika mendapat pemberitahuan dari temanku yang seharusnya dia yang bertugas pada malam itu. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Rupanya Rudi menelponku. Dengan santainya dia memberitahu aku agar menyimpan kunci asrama di dalam kotak dalam pos jaga, sebab semua pelajar sedang libur cuti mingguan. Ya Allah, jantungku macam mau copot. Lantas, siapa mereka yang aku lihat sepanjang melakukan ronda pada malam ini? Dari jauh, aku melihat anak-anak di atas panggung dan menoleh ke arahku, dan tangan mereka melambai-lambai kepadaku. Aku pun langsung kaku dan tanpa sadar melepaskan ponsel hingga terhempas jatuh ke lantai. Setelah itu aku pun langsung ambil jurus langkah 1000. Aku lari sekuat dan sekencang yang aku bisa tanpa menoleh lagi ke belakang. Karena saking takutnya, aku berlari tanpa melihat arah. Aku terus lari dan lari hingga napasku hampir habis. Itulah kisah mistis yang dialami oleh seorang satpam pengganti di sebuah sekolah berasrama, dan hingga kini pun dia tidak mau menjadi satpam pengganti lagi di sekolah itu. Kemungkinan dia sudah trauma dengan apa yang dialaminya. Terima kasih telah menyimak video kami dan nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.